Hai, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu film yang menjadi trending request. Kenapa? Karena film ini adalah film terbaru. Film yang baru saja ditayangkan pada bulan September 2020. Filmnya adalah Monster Hunter, di mana film ini dibintangi oleh aktris cantik kelahiran Ukraina 17 Desember 1975, Milla Jovovich. Siapa yang tidak kenal Milla Jovovich? Wanita yang berusia 45 tahun ini sering membintangi film-film zombie, contohnya seperti Resident Evil. Dan juga film ini dibintangi juga oleh aktor dari negeri Gajah Putih, yaitu Tony Jaa. Oke, biar kalian gak penasaran dan juga pengen tahu alur ceritanya seperti apa, langsung aja kita simak videonya. Film diawali ketika sebuah perahu yang dihuni oleh para pemburu monster yang berada di sebuah gurun pasir. Mereka diserang oleh monster di mana para penghuninya itu berusaha melawan monster tersebut dengan sekuat tenaga. Akan tetapi karena monster itu terlalu kuat, akhirnya perahu mereka pun hancur. Dan cerita pun dimulai. Di tengah gurun pasir ada sekelompok para tentara yang menyusuri gurun pasir. Tentara ini dipimpin oleh seorang kapten wanita bernama Natalie Artemis dan juga ditemani oleh 6 kru. Krunya itu adalah Das, Marshall, Link, X, Stiller, dan juga Aiden. Mereka mempunyai misi mencari tentara lain yang hilang di gurun pasir. Dan ketika mereka mencari para tentara yang hilang dalam perjalanan, mereka diserang dan juga diliputi badai hitam yang pekat menerjang mereka. Badai yang hitam pekat ini adalah sebuah portal atau jalan masuk yang akan menembus ke sebuah dimensi dunia lain. Dan ketika mereka masuk ke dalam badai tersebut, mereka seperti dilempar dan diguncang-guncang. Dan seketika itu pun mereka akhirnya terlepas dari badai tersebut. Mereka bangkit dan juga membetulkan kendaraan jeep mereka yang terbalik oleh badai. Akan tetapi mereka merasakan berada di tempat lain. Mereka bertuju akhirnya pun mengamati gurun pasir di sekelilingnya. Ketika mereka berkeliling, mereka menemukan sebuah tumpukan seperti mobil yang habis kebakaran, hitam dan gosong seperti arang. Mereka mengira tumpukan ini adalah sebuah mobil dari tentara yang mereka cari. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, mereka ada seperti yang mengintai dan mengamati mereka. Dia adalah Tony Jaa atau si The Hunter. Dan di saat di tengah gurun, mereka menemukan sebuah tengkorak binatang yang sangat besar. Tony Jaa, si pemburu monster, memanah, memberikan sebuah isyarat kepada para tentara yang melintasi di gurun pasir tersebut. Dia memberitahukan kepada mereka agar mereka segera keluar dari gurun pasir itu. Namun mereka terlambat. Mereka melihat makhluk yang berada di bawah gurun pasir bergerak dan menyerang mereka. Makhluk itu adalah monster tanah yang berkepala menyerupai banteng. Monster itu bernama Diablos. Mereka pun berusaha menghindar dan juga menyerang monster itu. Meskipun dihujani tembakan dan bom, monster itu tetap kuat dan tahan terhadap tembakan yang mereka lancarkan. Monster itu justru semakin ganas dan liar. Dan saat itu, Stiller dikejar oleh monster itu. Stiller berusaha lari ke mobil jeep yang dikendarai oleh Artemis. Namun naas, mobil yang mereka tumpangi diseruduk dan Stiller pun tewas ditanduk oleh monster Diablos. Namun di saat sakaratul maut, Stiller berusaha melemparkan sebuah bom ke dalam mulut monster itu dan meledak tepat di mulutnya. Tapi ledakan itu tidak mencederai monster tersebut. Lalu monster itu pun kembali bangkit dan menyerang mereka. Mereka berlari dan terpojok dan sampai masuk ke dalam sebuah goa. Tapi sang monster terus berusaha menyerang mereka sampai pada akhirnya monster itu tidak bisa menyerang mereka. Dan akhirnya monster itu pun masuk kembali ke dalam pasir. Di dalam goa mereka sangat panik dan takut sekali karena baru pertama kali mereka melihat ada monster yang sangat besar dan kuat sekali. Sama, saya juga heran
Masa ada monster di tengah gurun pasir ya? Namanya juga film dan ceritanya juga fiktif. Oke, lanjut. Saat mereka bersih tegang, mereka dikagetkan oleh Artemis yang diserang oleh monster yang berada di dalam gua. Artemis tubuhnya ditusuk dan dia pun jatuh tak sadarkan diri. Teman-temannya yang lainnya berusaha menolong mereka dan menyerang monster itu. Karena jumlah monster itu sangat banyak, mereka pun kewalahan dan mereka dibawa oleh para monster. Akibat tusukan dari monster yang telah menusuk Artemis, Artemis merasa seperti antara sadar dan tidak. Dan ketika dia bangun, dia sudah berada di sebuah tempat yang sangat gelap dan juga banyak dipenuhi seperti rumah kepompong. Dan ketika dia memperhatikan satu persatu rumah kantong tersebut, ternyata teman-teman mereka sudah berada di dalam selaput kantong tersebut seperti Link, Dash, dan juga Marshall dan juga yang lainnya. Mereka berada dalam kantong itu. Ternyata mereka semua dijadikan bahan makanan yang disimpan untuk makanan cadangan para monster. Artemis berhasil mengeluarkan Link dari kantong tersebut, tapi sayang, tubuh Link seperti dijadikan indung dari calon anak-anak monster itu, sehingga dalam tubuh Link keluar monster-monster kecil dari perut Link, sehingga Link menyuruh Artemis untuk lari dari tempat itu. Dan ketika Artemis berusaha keluar dari sarang monster, Artemis dikejar oleh monster yang mengejarnya. Untungnya dia dapat menghalau dan membakar monster tersebut sehingga Artemis bisa keluar dari sarang monster itu. Dan ketika Artemis sudah keluar dari tempat itu, tubuhnya Artemis serasa ada yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga baju yang dia pakai akhirnya pun dibuka. Dan ketika Artemis melihat lubang tempat dia keluar, banyak sekali monster yang siap memakannya. Oh ya, just information buat semuanya, jikalau monster ini takut sekali pada sinar matahari, sehingga tidak berani keluar dari sarangnya pada siang hari. Artemis mencoba mengobati luka pada kakinya dengan serbuk mesiu yang ia dapat pada sebuah peluru. Dan setelah selesai, Artemis segera bergegas meninggalkan tempat itu mencari tempat yang aman dari serangan para monster. Dan pada sebuah gurun pasir, dia mencoba melempar sebuah batu ke gurun pasir tersebut, memastikan kalau monster di tempat itu tidak ada. Akan tetapi ketika dia lempar, justru monster itu sudah siaga dan siap memakan siapa saja yang menginjak gurun pasir tersebut. Sampai pada akhirnya Artemis pun melanjutkan perjalanan. Dia menemukan sebuah tempat yang penuh dengan banyak sekali perahu. Ketika dia masuk ke lokasi itu, muncullah seorang laki-laki yang langsung menghunuskan sebuah pisau ke lehernya, sehingga membuat mereka menjadi bertarung satu sama lain. Artemis yang merasa kelelahan akhirnya kalah dalam pertarungan tersebut, dan dia pun dibawa oleh pria tersebut ke tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah pria itu, karena kelelahan mereka pun beristirahat dan tidur. Keesokan paginya, Toniza keluar dari tempat tinggalnya mengecek keadaan di luar, dan ketika balik kembali ke dalam rumah, Artemis sudah tidak ada di tempat tidurnya, dan mereka pun kembali bertarung. Haduh, kayak kucing sama anjing aja, ribut mulu. Sampai-sampai pada pertarungan ini Toniza masuk ke dalam sarang monster. Untungnya Artemis berhasil menarik tangannya dan berhasil menyelamatkan dia dari sarang monster. Mereka pun akhirnya berbaikan dan rukun. Artemis memberikan makanan yang dia punya, yaitu sebuah coklat. Tony sangat menyukainya. Tony pun akhirnya memberikan air minum yang dia punya ke Artemis, sehingga membuat mereka menjadi akur dan akrab. Dan Tony memberitahukan kepada Artemis bahwa di gurun ini sangat berbahaya sekali, karena banyak sekali monster-monster yang berkeliaran dan siap menyerang mereka. Dan di pagi hari mereka menyiapkan sebuah perangkat dan juga peralatan untuk perlindungan diri dari serangan monster, dan mereka berlatih bersama-sama mempersiapkan untuk menghadapi monster-monster yang akan mereka lawan. Dan waktu yang direncanakan pun tiba. Artemis dan Tony mencoba memancing sang monster Diablos dengan cara melemparkan sebuah tong ke permukaan gurun pasir, sehingga benar saja tanpa menunggu lama si monster itu pun keluar dan menyerang mereka. Mereka membuat rencana
berlari terpisah. Artemis lari ke arah mobil dan Tony berlari ke tengah gurun pasir. Tony mencoba menghalau dan melawan monster itu, dan ketika Tony mencoba melawan monster itu, dia terpental oleh sabetan ekor si monster. Artemis pun tidak tinggal diam. Dia berusaha menolong Tony dengan cara menembakkan si monster itu. Dan ketika si monster sedang ditembaki oleh Artemis, Tony memanfaatkan peluang. Dia naik ke atas kepala monster dan menancapkan pedang besar tepat di kepala si monster. Karena tusukan pedang Tony tak menancap dengan sempurna, monster itu pun masih kuat dan tetap hidup. Justru Tony dilempar oleh monster itu sampai dia jatuh dan tak sadarkan diri. Artemis pun tak tinggal diam. Dia juga naik ke atas kepala monster itu dan berusaha menancapkan kembali pedang yang tertancap di kepala si monster. Dan ketika pedang itu ditancapkan oleh Artemis, monster itu pun ambruk dan mati. Artemis pun mendekati Tony yang tak sadarkan diri dan berusaha menolongnya. Akibat lemparan si monster, Tony mengalami luka parah. Artemis pun berusaha membawa Tony keluar dari padang pasir dan mencari tempat yang aman untuk mengobatinya. Sampai malam hari menjelang, sebuah badai besar menerpa mereka. Artemis berusaha menyembunyikan Tony dari terjangan badai yang menerpa mereka. Keesokan paginya ketika badai sudah reda, Artemis bangun dari persembunyiannya. Dan Tony pun akhirnya sadar. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah hutan, di mana di hutan itu terdapat sebuah oase besar. Oh ya, jangan salah, di film ini selain ada monster, ada juga dinosaurus-dinosaurusnya loh. Jadi kalian jangan kaget kalau manusia dan monster juga dinosaurusnya mereka hidup berdampingan. Dan ketika Artemis ingin minum di oase tersebut, mencoba menjeburkan diri, namun dikagetkan oleh monster air yang menyerang dia. Untungnya ada Tony yang berhasil membunuh monster itu. Dan karena lapar, monster itu pun dijadikan santapan makanan mereka. Malam hari pun menjelang. Ketika mereka sedang asik-asik bersantai-santai, mereka dikagetkan ketika didatangi segerombolan dinosaurus yang berlari seperti ketakutan. Ternyata gerombolan dinosaurus itu ketakutan karena ada monster naga yang mengusik mereka. Artemis dan Tony berusaha menyelamatkan diri dari serangan naga itu. Untungnya ada seseorang yang mencoba menghalau juga menyelamatkan mereka dari serangan naga. Orang itu adalah Admiral dan juga dua temannya, yaitu Bennett dan Harrell. Mereka pun akhirnya berhasil mengusir naga yang telah mengusik mereka, dan lalu Admiral mengajak Tony dan Artemis pergi ke tempat tinggal mereka. Sesampainya di rumah Admiral, dia bercerita bahwa monster naga itu berkumpul dan tinggal di sebuah menara di Bukit Terlarang. Dan Admiral mengatakan bahwa besok mereka akan menyerang tempat tinggal si monster naga. Dan keesokan paginya, mereka pun bersama-sama pergi ke Bukit Terlarang untuk menumpas dan membunuh monster-monster naga. Perjalanan menuju Bukit Terlarang sangat jauh dan cukup sulit dilewati. Sampai malam menjelang, akhirnya mereka pun sampai di tempat tinggal monster naga. Mereka mengamati dan mencari keberadaan si naga. Sampai pada akhirnya, hujan pun turun dan si naga pun menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia adalah monster paling menakutkan dan mematikan. Dan tanpa menunggu lama, sang naga pun menyemburkan api dari mulutnya dan mengakibatkan salah satu teman Admiral akhirnya terbakar. Mereka pun akhirnya bergegas melawan si naga dengan senjata yang mereka gunakan dan melawan dengan sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya Admiral dan Artemis mampu menusukkan pedangnya ke mulut si naga. Tapi sayang, karena naga itu sangat kuat, Artemis disembur oleh api dari si naga hingga Artemis jatuh tak sadarkan diri. Artemis pun sadar. Ketika dia bangun, dia melihat ada sebuah pesawat dan juga para tentara yang membawa dia masuk ke dalam pesawat. Mereka adalah teman-teman Artemis. Dan ketika pesawat sedang melaju di atas awan, mereka dikagetkan ketika ada sebuah badai dan awan hitam. Mereka masuk ke dalam awan tersebut. Awan hitam ini adalah portal jalan masuk dan keluar menuju dunia lain. Hingga seekor monster naga pun menyerang kapal mereka, hingga kapal itu pun jatuh dan hancur. Untungnya Artemis selamat dari peristiwa itu. Dan seketika itu pun juga teman-teman Artemis datang membantu mereka, mencoba melawan naga itu, menyerang dan juga menembaki monster itu. Karena monster itu sangat kuat,
tembakannya tidak mempengaruhi apa-apa, malahan justru mereka mati dimakan oleh monster naga itu. Artemis pun akhirnya bangkit dan dia melihat kondisi kapal yang membawa dia hancur berantakan. Sampai pada akhirnya muncullah seekor naga di depan Artemis yang siap memakan dia. Artemis pun tak tinggal diam, dia melawan dengan senjata yang dia gunakan. Dia naik ke atas kepala si naga, memasukkan sebuah bom besar ke dalam mulutnya dan meledak. Karena ledakannya sangat kuat, si naga pun akhirnya mati. Dan Artemis pun bertemu dengan Tony. Mereka sangat senang sekali karena pertempuran ini sudah berakhir. Tapi seketika itu pun muncul Admiral dan teman-teman yang lainnya. Dia mengatakan ini belum selesai dan berakhir karena monster-monster di luar sana masih banyak yang hidup, yang siap membunuh dan memangsa mereka. Dan film pun tamat. Oke guys, demikian review film Monster Hunter yang dapat saya ceritakan. Mudah-mudahan kalian semuanya suka. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri video ini, buat semuanya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, karena subscribe itu gratis loh. Mari kita bangun bersama-sama channel ini agar saya dapat menghibur kalian semuanya kapan dan dimanapun kalian berada. Oke, kita kembali lagi di review film selanjutnya. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.